Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Nah, intinya kita dialog spesial ini kali yang keberapa barangkali dengan Pak Dr. Hewan Arsad ini. Yang kelima. Ya, karena udah sering ya Pak. Iya. Nah, ini kita talk show dialog spesial pada sore hari ini dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Safety Food Better Healthy. Gimana Pak Arsad? Ini yang Hari Pangan Sedunia ini, pandangan Pak Arsad khususnya untuk baik dunia maupun Indonesia, Pak. Terima kasih Bung Umar dan seluruh pemirsa Tegar TV yang tersebar di seluruh Indonesia. Iya, ya kan? Iya. Ya. Karena kita online juga YouTube nanti. Iya. Alhamdulillah hal ini kan tidak kita sadari bahwa sebenarnya tanggal 7 Juni ini adalah Hari Keamanan Pangan Dunia. Ini sudah ditetapkan oleh WHO. Ya, Bung Umar, masalah pangan ini kan masalah dasar. Ya. Jadi kalau seandainya udah pangan ini keamanannya sudah terjamin, insya Allah kesehatan itu akan lebih baik. Betul. Jadi makanya pada seluruh pemirsa usahakan perhatikan yang namanya pangan yang masuk ini. Sehingga PBB temanya adalah the safer food, the better healthy. Jadi keamanan pangan yang baik akan menuju bahasa ini menuju kesehatan yang lebih baik. Ada beberapa masalah mendasar kita masalah pangan ini. Yang pertama, terutama khususnya di bidang peternakan, Indonesia sudah bebas penyakit mulut dan kuku dari tahun 1986. Betul. Tahu-tahu muncul. Pak Umar itu memang, awalnya memang penyakit mulut dan kuku itu tahun 1886. Iya, jadi 1986 Indonesia itu bebas. Kita membebaskan itu butuh waktu 100 tahun. Oh iya, membebaskan ini. Iya. Kejadiannya pertama di Malang tahun 1886. Iya. Proses Indonesia alhamdulillah bebas lah. Indonesia dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Sedunia tahun 1986 itu Indonesia itu bebas. Dan itu 100 tahun. 100 tahun butuh waktu dan Indonesia itu hebat. Negara yang bisa membebaskan penyakit ini juga nggak banyak. Penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku hanya Amerika, Australia, New Zealand, gitu. Indonesia itu hebat, negaranya nggak banyak, hebat. Tapi akhirnya kenapa saya hubungkan kita bicara sore ini tentang masalah keamanan pangan? Iya. Karena lalu lintas pangan kita yang tidak terlalu ditata dengan baik, ya ini seperti ini muncul lagi. Dan ini yang mohon maaf saya sebagai orang peternakan sangat sedih. Keadaan ini bagaimana sekarang dampak dari penyakit ini terhadap peternakan rakyat. Yang baru tersiar ini kan semua peternakan rakyat ini. Kepada industri peternakan, perusahaan peternakan kan nggak terlalu kelihatan ini. Nggak ada. Jadi yang saya lihat yang muncul ini kan adalah di peternakan rakyat. Akhirnya usaha teman-teman yang selama ini mempertahankan ini ya jebol juga dengan lalu lintas yang luar biasa ini. Kalau menurut Pak Dr. Hewan Arsad ini, kenapa muncul lagi itu penyakit mulut dan kuku di Indonesia? Kalau dari 1886 terus dibebaskan 1986 dan akhirnya sekarang 2022 muncul. 2022 ya. Iya, muncul lagi. Ya banyak faktornya. Banyak. Ya nantilah ahlinya lah yang itu. Tapi salah satu penyebabnya ya kalau di dalam ilmunya itu sumber penyebarannya kan bisa dari hewannya, bisa dari hasil olahannya, produk asal hewan. Dan misalnya kita impor, gitu ya. Nah yang luar biasanya juga penyakit ini bisa menular lewat udara. Iya. Penyakit mulut dan kuku ini bisa menularkan lewat udara. Ya. Tapi bukan masuk zoonosis. Bukan ke manusia ya? Enggak ke manusia. Gitu. Enggak seperti rabies atau antraks gitu ya Pak Arsad ya? Itu, jadi yang jadi sekarang yang bikin kita sedih itu ya akhirnya kan yang luar biasa
menanggung ini kan adalah peternak. Nah, kita kembali tadi ya pertanyaan Bang Muhammad. Masalah keamanan pangan tadi Iya, kan. betul. Ini kan salah satu sumber. Jadi keamanan pangan itu harus dibicarakan mulai dari produk dari kandang, Iya. dari kebun Iya. sampai ke meja makan. Iya, Gitu, betul. Terus Iya. sampai masuk ke Sampai meja di atas hidangan. Sampai di atas hidangan. Iya, iya. Nah, ini kan model-model penyakit mulut dan kuku kan masih diproses di budidayanya. Oke. Bagaimana proses pengolahannya? Yang saya suka di sekarang itu di Indonesia itu adalah nomor 2 yang apa istilahnya yang membuang makanan itu sisa makanan itu yang Iya. terbesar nomor 2 di dunia. Sisa makanan. Sisa makanan itu yang mungkin bisa contohnya ya mohon maaf lah mungkin di tempat pembuangan sampah terakhir itu yang paling banyak sisa-sisa makanan itu. Padahal ajaran Islam itu harusnya ya makanlah sampai jangan apa namanya berhentilah kalau seandainya Sudah kenyang. sudah mau Injak- kenyang. Mau kenyang. Gitu. Iya, betul. Sehingga jangan dibuang. Ini kan salah satu yang paling krusial ini. Iya. Berapa orang yang makan sisa-sisa ini akhirnya kan timbul penyakit. Nah, hal seperti itu belum lagi proses bagaimana dia penggunaan pestisida. Nah, hal seperti itu ya. Jadi ini yang menjadi makanya tadi disebutnya itu. Kan ini kan yang kalau seandainya pangan yang masuk ini pengumuman masuk ke dalam perut kita dan masuk ke aliran darah kita. Kalau seandainya ada kandungan bakteri lah, kandungan apa namanya toksik, ya udah selesai kita. Inilah salah satu penyebab kenapa kalau seandainya keamanan pangan yang kita perhatikan dengan baik, Iya. insya Allah kesehatan itu juga akan Lebih baik. jauh lebih baik. Betul. Sehingga istilahnya itu kalau pangan kebetulan ya mohon maaf kalau ajaran Islam itu kan luar biasa memperhatikan faktor makan yang Iya. masuk ini. Unsur halalnya juga diatur gitu. Betul. Iya. Ya kan? Iya. Ya, bagaimana ininya seperti itu. Jadi gitu loh, Mam. Jadi hari ini itu hari keamanan pangan sedunia. Oke, Ya, gitu. Pak Dr. Hewan Arsad. Ini Ya. menarik ini Ya. diskusi kita tentang Hari Keamanan Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 7 Juni 2000 saat ini 2022. Ya, kita akan teruskan pada sesi selanjutnya, Pak Dr. Hewan Arsad. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini diskusi spesial kita dengan Pak Dr. Hewan Arsad. Beliau adalah pemerhati peternakan dan kesehatan hewan Lampung. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.